dan orang-orang yang jujur di dalam sikap hidupnya. Siddiq, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan orang yang hidupnya selalu mendapatkan nikmat. Karena orang-orang yang jujur, dia menikmati ibadahnya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang punya sikap jujur, siddiq, dan dia menikmati ibadahnya. Ibadah yang dinikmati itu bukan ibadah yang terpaksa, bukan ibadah yang karena nggak enakan, bukan ibadah yang karena didorong-dorong oleh yang lain, kecuali termotivasi ibadahnya untuk mendapatkan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati ibadati Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dengan suasana Ramadan yang mentarbiah kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang insya Allah bertakwa kepadanya. Melanjutkan semalam bahwa sifat nafsu itu adalah mengarah, mendorong kepada sebuah keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Di saat orang yang beriman mampu mengendalikan nafsunya, mampu menahan dirinya dari kejahatan itu, dari nafsu kejahatan itu, maka dia berada pada titik ketenangan. Di titik tenang itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Sebagaimana Nabi Yusuf, illa ma rahima rabbi. Nabi Yusuf terhindar dari nafsu yang salah pada saat di titik dia mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dorongan keimanannya menjadikan seseorang tenang, dan ketenangan itu turunnya rahmah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kisah nabi-nabi yang lain. Banyak mengalami kisah yang naik turun perjuangan dakwah, perjuangan dalam rangka menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ramadan membuat hati kita tenang, tumakninah, dan titik tumakninah itulah kita mendapatkan banyak rahmah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketenangan kita menjadikan ketenangan keluarga kita. Orang yang penuh dengan ketenangan dalam hidupnya, tumakninah dalam hidupnya, maka insya Allah dia mampu membuat ketenangan orang lain. Bagi siapa orang hidupnya berbahagia, dia pasti memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Tidak mungkin dirinya tidak bahagia menjadikan orang lain bahagia. Itu terpaksa. Kita menjalankan Ramadan tentu dengan penuh ketenangan. Kita tidak terbelenggu lagi karena rasa lapar kita, karena mungkin fisik menjadi lemah dan sebagainya. Karena saat seseorang menikmati ibadah Ramadan, itu sudah menjadi ritme hidupnya. Dia tidak terbelenggu oleh ibadah-ibadah yang dia lakuin. Sudah menjadi habit, kebiasaan sehari-hari, dan kita nikmati itu.
Orang yang beriman tidak terbelenggu dengan amaliyah yang begitu banyak di Ramadan ini. Yang terbelenggu biarlah setan, kan itu ya. Setan terbelenggu, maka sejatinya orang yang beriman mendapatkan kemerdekaan dalam meraih keutamaan Ramadan. Dan keutamaan tertinggi, goalsnya adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, hati yang sudah mendapatkan ketenangan, tumakninah fil hayat, dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam hidupnya, maka puncak kesadaran seseorang dengan keimanannya mendorong kepada hal-hal yang menjadikan kebaikan. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada seseorang yang beriman dengan hidayah-hidayah terpancingnya amal-amal soleh yang lain, terdorong untuk selalu berbuat kebajikan. Ciri orang yang suka berbuat baik justru Allah tambah dengan hidayah, termotivasi untuk menjalankan kebaikan berikutnya. Biimanihim, karena dia keimanannya selalu mendorong kepada kebaikan. Begitupun saya sebutkan tadi kebalikannya, bahwa nafsu pun juga mendorong kepada keburukan. Maka kita bisa mengukur diri kita, kualitas puasa kita, apakah masih sebatas menahan diri dari kejahatan, menahan diri dari rasa nafsu makan, menahan diri dari nafsu, hawa nafsu, emosional dan yang lain, atau sudah berada pada level kualitas seseorang yang sudah merasa nyaman dengan puasa ini. Maka ini bisa mengukur diri kita. Hadirin rahimakumullah, yahdihim rabbuhum biimanihim menjadi motivasi kita berlipat gandanya amaliyah Ramadan. Maka tema yang disampaikan dari panitia DKM atau BDI adalah tentang keselamatan. Hadirin rahimakumullah, keselamatan sejatinya adalah, tentu teorinya sudah pada dipahami semua. Keselamatan diri akan bisa menjadikan keselamatan bagi orang lain. Orang yang hatinya selamat pasti menjadikan selamat bagi orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna. Apalagi dia seorang muslim, ciri muslim adalah man salimal muslimun. Orang-orang yang menjadikan orang muslim yang lain itu menjadi tenang, menjadi selamat. Saya kalau dengan bapak ini saya nyaman sekali. Saya manakala berinteraksi dengan bapak ini menjadi nyaman. Karena muslim menjaminkan dirinya, muslim yang baik adalah man salimal muslimuna. Orang yang memberikan keselamatan bagi muslim yang lain. Biadihi walisanih, dengan tangannya dan dengan lisannya. Dengan tangannya artinya dia tidak nakal, atau dengan tangannya artinya dengan kekuasaannya, dengan posisinya, maka menjadikan posisi yang lain menjadi nyaman. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan. Walisanihi, dan juga dengan lisannya, dengan keputusannya, dengan kebijakannya, dan dengan komunikasi yang dilakukannya. Itulah betapa Allah Subhanahu wa taala membingkai umat Islam, umat mukmin ini, yakni dengan rahmahnya. Kita sebut hati yang tenang adalah karena hati yang mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadikan tenang dirinya
dan dia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian selamat dari musibah. Dan beberapa banyak kisah nabi-nabi yang lain selalu mengalami cobaan-cobaan yang membuat manajemen hatinya, manajemen kolbunya selalu dibingkai oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian selalu selamat. Dalam konteks Ramadan mengajarkan kita kepada pendidikan ruhiyah, pendidikan spiritual yang menjadikan sikap mental sebagai orang beriman itu nampak banget di saat Ramadan. Nampak banget kecintaannya kepada ibadah, kecintaannya kepada Al-Quran, tilawah Al-Quran ataupun mempelajari Al-Quran, kecintaannya kepada sholat jamaah, kecintaannya kepada sedekah, infak, zakat dan seterusnya, karena dia mencintai ibadahnya. Orang yang sudah pada level mencintai ibadahnya, maka tentu bukan menjadi beban, tetapi menjadi satu kebutuhan kita untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita selalu berdoa yang diucapkan kita di surat Al-Fatihah sebagai doa, yakni pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Siapa orang-orang yang mendapatkan jalan lurus ini? Yakni siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ya. Yakni jalan bagi orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Itu kata kuncinya, an'amta alaihim. Orang-orang yang diberi nikmat, dalam ayat yang lain disebutkan an'ama alaihim minan nabiyyin, siratal ladzina an'ama alaihim minan nabiyyin, yakni orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan hidup yang ditempuh oleh para nabi. Kita bukan nabi, tapi kita bisa menjadi umat nabi. Kita tidak sesempurna nabi, tetapi kita bisa mencontoh pribadi nabi yang mulia. Yang kedua, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur di dalam hidup, di dalam sikap hidupnya. Siddiq, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan orang yang hidupnya selalu mendapatkan nikmat. Karena orang-orang yang jujur, dia menikmati ibadahnya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang punya sikap jujur, siddiq, dan dia menikmati ibadahnya. Ibadah yang dinikmati itu bukan ibadah yang terpaksa, bukan ibadah yang karena nggak enakan, bukan ibadah yang karena didorong-dorong oleh yang lain, kecuali termotivasi ibadahnya untuk mendapatkan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Level itulah puncak kenikmatan hidup seseorang, dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-nabiyyin, as-siddiqin. Yang ketiga adalah wasyuhada'i, dan para syahid. Orang-orang yang membuktikan dirinya, syahid adalah orang-orang yang menyaksikan dirinya menjadi orang-orang yang selalu membela agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah selesai pada pribadinya, maka dia akan mengkhidmahkan hidupnya, jiwanya, hartanya, kemampuannya untuk lancarnya, tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Syuhada, bagi para syahid ini disebut syahid kalau dalam konotasi umumnya, pengertian syahid adalah orang yang mati di jalan Allah.
Dan konotasi itu biasanya zaman Nabi adalah dengan perang. Para syahid di perang Badar, syahid di perang Uhud, dan seterusnya. Syahid di zaman sekarang bukan berarti selalu berhadapan dengan perang dan pedang, tetapi membuktikan dirinya, mengekspresikan seluruh hidupnya adalah untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid, menjadikan rumah yang penuh dengan bacaan Al-Quran, menjadikan lingkungan kantor yang penuh dengan suasana toleransi yang besar, menjadikan suasana dimanapun kita berada, yakni membuktikan diri sebagai orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala sebagai apapun. Yang keempat, wassolihin, dan orang-orang soleh. Level nabi, level siddiqin, level syuhada, dan yang keempat adalah orang-orang soleh. Yang barangkali yang keempat ini bisa atau memungkinkan diraih oleh kita sebagai orang-orang yang an'ama alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Maka dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang dia tetap soleh, dalam keadaan sempit dia soleh, di posisi tinggi dia soleh, di posisi rendah pun dia juga tetap dengan kesolehannya. Solehun li nafsihi wa muslihun li ghairi. Orang yang soleh itu cirinya adalah selalu menjadikan dirinya menjadi orang baik dan mengajak orang lain berbuat baik. Sifat kebaikan itu selalu menyebar. Sifat kebaikan itu selalu untuk memberikan kesempatan berbuat baik juga pada orang lain atau mengajak kepada orang lain. Soleh tentu sangat banyak contohnya, sangat banyak referensi tentang soleh. Soleh dalam arti yang mudah adalah baik. Maka dalam dirinya solihun li nafsihi. Konotasi soleh adalah pribadinya baik, pribadi yang baik. Maka pribadi yang baik, ilmu yang dia cari, ilmu yang dia dapat, ilmu yang dia amalkan juga menjadi ilmu yang baik. Manakala itu nempel di harta, maka cara mencari harta dia juga baik, mendapatkan hartanya baik, dan menginfakkan atau membelanjakan hartanya juga dengan baik. Al-malus solih lirrajulis solih. Harta yang baik adalah di tangan orang-orang yang baik. Aset yang baik di tangan orang-orang yang soleh. Maka hadirin rahimakumullah, soleh ini bagian terpenting dalam hidup kita supaya kita terjaga dengan kembali terjaga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua bingkai hidup ini adalah manakala dibuai, mendapatkan anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hidup kita penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kepedulian, sayang pada diri kita, insya Allah kita menjadi sayang pada orang lain, peduli pada diri kita menjadi peduli kepada orang lain, dan seterusnya. Soleh pada diri kita, insya Allah menjadikan soleh bagi orang lain, terutama keluarga kita, menjadikan keluarga yang soleh dan solehah. Anak-anak yang soleh dan solehah akan selalu mendoakan kepada orang tuanya. Orang tua itu adalah kita. Maka tentu kita hidupnya menjadi panjang umurnya karena pahala akan terus mengalir dari doa anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semakin kita menikmati ibadah-ibadah Ramadan menunjukkan kualitas ibadah kita, kualitas puasa kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan terus menjadi baik sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput nyawa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu lakum jami'a.
keberkahan itu cirinya adalah mendapatkan nilai positif dan nilai lebih baik ke depan. Ziyadatul ta'ah wa ziyadatul khair, bertambahnya ketaatan dan bertambahnya kebaikan pada diri kita semua, kepada keluarga kita, kepada lingkungan rumah kita, lingkungan kerja kita, dan masyarakat secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.